Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahim Syah. NIM saya 2331407011111040 dari kelas T4F. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS manajemen proyek. Di sini saya membuat proyek IoT dengan judul Sistem Kunci Pintu Pintar Otomatisasi Rumah IoT. Jadi slogannya cukup scan rumah aman. Di sini biografi atau profil saya, mahasiswa program studi teknologi informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya memiliki minat dalam bidang desain, pembuatan website, software engineer, serta ketertarikan dalam penerapan teknologi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Di sini saya menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti C++, HTML, PHP, dan di sini terkait portofolio saya. Untuk moto hidup, belajar teknologi bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk menciptakan solusi nyata. Slide selanjutnya, di sini masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, kunci tradisional mungkin akan mudah hilang atau mudah diduplikasi. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan yang tidak bisa dihindari, kita bisa menggunakan IoT, sistem otomatisasi rumah pintar. Yang kedua, tidak ada autentikasi pengguna, jadi kita tidak tahu siapa yang buka pintu. Selanjutnya, tidak bisa dikontrol, jadi kelemahannya hanya menggunakan kunci konvensional yang mudah hilang dan tidak bisa dikontrol. Resikonya yaitu pencurian, karena faktor fisik lemah, mungkin pintu bisa didobrak. Di sini ada data dari Goodstat. Pencurian dengan pemberatan ini paling tinggi pada tahun 2024 pada bulan Januari sampai pertengahan Juli. Jadi sangat rawan untuk perampokan. Oleh karena itu dibuatlah IoT ini. Jadi kurangnya integrasi juga dalam sistem keamanan rumah. Selanjutnya, untuk menjawab dari masalah tersebut, ada solusi dan rancangan. Dibuatlah sistem kunci pintu tadi menggunakan Arduino dan ESP8266. Selain itu, menggunakan autentikasi QR Code melalui jaringan WiFi yang terhubung. Jadi pengguna cukup scan QR Code dan masukkan ID dan password. Di sini mockupnya, tampilan mockup hanya sebagai contoh saja. Nanti jika valid, maka kunci solenoid yang terintegrasi dengan QR Code ini akan terbuka secara otomatis. Selain itu, sistemnya hemat biaya dan mudah diimplementasikan di rumah. Untuk WBS-nya, di sini terbagi menjadi 4 komponen atau 4 work package. Yang pertama adalah perangkat keras, perangkat keras hardware-nya. Yang pertama yaitu pemilihan komponen, perancangan PCB dan sirkuit, perakitan perangkat, dan untuk software-nya dimulai dengan pemrograman microcontroller, pengembangan aplikasi mobile, setelah itu implementasi keamanan QR dan WiFi. Yang ketiga, integrasi dan pengujian, integrasi hardware dan software. Yang kedua, pengujian keamanan, debugging dan perbaikan. Dan yang terakhir, dokumentasi pemeliharaan. Ini kita membuat manual atau merakit sendiri dan mendokumentasikan secara teknis. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk maintenance atau pemeliharaan setelah update sistem. Di sini yang pertama untuk work package-nya membeli dan memilih komponen yang sesuai. Lalu yang kedua, desain atau mengembangkan PCB-nya. Lalu kita mulai untuk perakitan untuk yang perangkat kerasnya. Untuk yang perangkat lunaknya atau software-nya, kita akan mulai coding dulu untuk ESP8266. Lalu dikembangkan ke aplikasi mobile-nya atau diintegrasikan di aplikasi mobile.
lalu mulai untuk implementasi dan uji QR code. Untuk pengujian dan keamanan ini terhubung langsung ke integrasi dan pengujian, dan jangan lupa untuk dokumentasi dan penyusunan manual, dan yang terakhir pemeliharaan. Di sini biayanya saya menggunakan metode bottom up. Yang pertama komponen Arduino Uno satu buah harganya 90.000, ESP8266 WiFi modul 35.000, microcontroller, solenoid lock atau kuncinya tadi, transistor dan kabel, breadboard dan power supply, hosting web, domain, dan lain-lain seperti biaya tenaga dan waktu kerja. Nah, di sini totalnya ada sekitar 500 sampai 600. Jadi di sini di total sekitar 500 sampai 600. Lalu untuk pemetaan resiko proyeknya, seandainya resiko ini modul ESP-nya gagal koneksi, maka dampaknya sistem tidak dapat digunakan. Lalu caranya untuk solusi atau mitigasinya, kita bisa cek ulang jaringan, menyiapkan mode manual backup. Jadi kita masukkan ID dan password itu manual di HP maksudnya. Yang kedua, jika QR code rusak atau tidak terbaca, maka autentikasi gagal. Jadi kita tidak bisa masuk rumah. Ya, solusinya kita harus menampilkan input alternatif berupa PIN dan password di di pegangan pintu yang tadi sudah diintegrasikan. Yang ketiga, jika komponennya rusak seperti solenoid dan transistornya, maka kita harus menyiapkan komponen cadangan untuk mengganti yang rusak tersebut, ya agar bisa masuk rumah. Yang keempat, jika terjadi bug atau error, maka sistem tidak merespon. Solusinya, lakukan debugging dan backup firmware. Yang kelima, keterlambatan pengujian. Dampaknya akan menunda jadwal penyelesaian proyek. Jadi waktunya akan lebih lama dan biaya pengerjaannya juga akan semakin mahal. Selanjutnya, strategi pengelolaan perubahan atau change management. Jadi saat project sedang dalam pelaksanaan, untuk monitoring dan kita harus memonitoring dan mengevaluasi berkala. Proyeknya akan dievaluasi setiap fase agar bisa mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Yang kedua, untuk backup konfigurasi sistem ini juga perlu, karena setiap perubahan penting seperti firmware, setting jaringan, dan kode akan dicadangkan terlebih dahulu. Setelah itu, untuk feedback pengguna, sistem akan dikembangkan berdasarkan masukan dari user untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi akan ada feedback dari pengguna untuk meningkatkan pengalaman dalam pembuatan proyek IoT ini. Jadi yang keempat, manajemen versi. Kita menggunakan kontrol versi sederhana seperti git lokal agar perubahan bisa dilacak dan dibatalkan jika perlu. Dan untuk dokumentasi, semua perubahan akan dicatat untuk referensi dan pelacakan dalam pembuatan project IoT selanjutnya agar lebih terstruktur dan tertata rapi. Di sini untuk probabilitas penyelesaian proyek atau PERT-nya, untuk optimistic time-nya, desain sistem dan komponen itu memerlukan waktu sekitar 1 hari. Kalau waktu paling realistis ini mungkin 2 hari, kalau terlama 3 hari. Jadi untuk rumusnya ini, total estimasi waktunya sama dengan optimistic time, waktu tercepat ini 1 hari, ditambah 4M. 4M itu waktu paling realistis, ditambah P atau waktu terlamanya, terus dibagi 6. Jadi total dari ini semua seperti coding dan pengujian QR out ini memerlukan waktu 2 hari, untuk realistisnya 3 hari, waktu paling lamanya 5 hari. Di total maka 3,17 hari. Untuk perakitan dan integrasi
paling cepatnya 1 hari, realistisnya 2 hari, dan paling lamanya 4 hari. Jadi 2,17 hari. Seperti uji coba dan evaluasi ini 2 hari, untuk dokumentasi cuma 1,8 hari. Jadi semua total dari estimasi waktu proyeknya akan dijumlahkan, dan inilah nilainya 10,42 hari kerja. Jadi sekitar itu untuk probabilitas penyelesaian proyek. Jadi itu saja untuk proyek IoT yang saya jelaskan untuk menyelesaikan tugas manajemen proyeknya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk sholatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang, dan berdoalah agar bahagiamu segera datang. Kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.